STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah memberi kepada kita banyak kenikmatan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita ni'mah al-Islam wal iman. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita selalu dan senantiasa beristiqamah di atasnya. Maka dari itu hendaklah selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan ni'mah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan salah satu dari ni'mah yang Allah Azza wa Jalla beri kepada kita setelah nikmat al-Islam wal iman adalah ni'mah diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mendengar kajian-kajian ilmiah, mendengar pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, tauhid dan akidah. Ini merupakan ni'mah yang sangat agung, yang sangat besar, yang hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan hari ini insyaallah kita akan menyebutkan dan akan membahas pembahasan tentang salah satu ibadah yang mulia di dalam Islam, yaitu an-nadhar. Ibadah nadhar. Nadhar adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebutkan di dalam bahasa kita, bahasa Aceh, adalah Mekawi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nadhar definisinya, pengertiannya secara bahasa disebutkan oleh ahli bahasa, maknanya adalah al-ijab, mewajibkan, mengilzamkan. Ini makna an-nadhar secara bahasa. Wa syar'an, adapun makna nadhar secara syar'i, menurut pengertian syariat disebutkan dan diterangkan oleh para ulama, nadhar itu adalah ilzamu atau ijabul mukallaf nafsahu lillahi syai'an lam yajib alaihi bi asli syara'. Yaitu seorang mukallaf, kalau kita katakan al-mukallaf, itu orang-orang yang dibebani beban syariat. Tidak termasuk di dalamnya anak-anak yang belum baligh, dan tidak termasuk orang yang hilang ingatannya ataupun orang yang gila. Al-mukallaf. Ijabul mukallaf nafsahu, yaitu seorang yang mukallaf
ia mewajibkan atas dirinya sendiri. Lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk Allah Azza wa Jal. Syai'an lam yajib alaihi bi asli syara'. Sebuah amalan yang secara asal di dalam syariat, amalan itu tidak wajib. Amalan tersebut bukanlah amalan yang wajib. Amalan yang sunnah. Amalan yang mustahab. Namun ia wajibkan atas dirinya sendiri dengan cara an-nadhar. Misalnya, ia mengatakan, lillahi alayya an asuma al-isnin wal khamis hadal usbu'. Ia mengatakan, wajib atas saya bernadar, wajib atas saya untuk Allah tabaraka wa ta'ala berpuasa di hari Senin dan Kamis pada pekan ini. Ini dinamakan dengan nadar. Baik. Seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk Allah tabaraka wa ta'ala sebuah amalan yang kalau dilihat dan ditinjau dari asal syariat, amalan itu tidak wajib. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, an-nadhar adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Apa saja yang kalian infakkan dari nafkah kalian, أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ, atau apa saja yang kalian bernazar dengannya, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Dan di dalam hadis, di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya ia taat kepada Allah. Dari ayat dan dalil ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa an-nadhar adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menunaikannya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menunaikannya. Dan jika nazar itu adalah ibadah, maka memalingkan nazar kepada selain Allah Azza wa Jalla ini dinamakan dengan syirik, yang bisa menafikan tauhid seorang hamba, menghilangkan, melenyapkan asas tauhid yang ada di dalam kalbu seseorang, di dalam diri seseorang. Dikarenakan ia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Dan ketentuan sebuah syirik besar itu adalah seorang hamba memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah yang semestinya ia berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia palingkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan perbuatannya ini telah hilang tauhid dari dirinya. Ia terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya
Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khitab pembicaraannya adalah tentang orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Apakah tidak sempat bertaubat dari dosa syirik atau tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa selain syirik, dari dosa-dosa besar. Tapi syirik, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau seseorang mati dalam keadaan enggak sempat bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain syirik. Kalau selain kesyirikan masih ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Namun, na'udzubillah, kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak mengadab, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadabnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari dosa-dosa kesyirikan maupun dari kabirah min kabairid dzunub. Baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nadhar disebutkan oleh para ulama, ada di sana nazar untuk selain Allah Azza wa Jal, dan ada di sana nazar untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kandungannya adalah maksiat. Ini ada perbedaan antara dua hal ini. Baik. Yang pertama adalah an-nadharu li ghairillah. Bernazar untuk selain Allah. Nah, nazar untuk selain Allah ini ya adalah sebuah nazar yang secara asal memang tidak diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Bal li ghairihi. Bahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Saya kasih contoh, misalnya alayya nadharun, seseorang misalnya mengatakan, na'udzubillah, kata dia, alayya nadharun lil wali fulan. Ya. Saya bernazar wajib atas diriku untuk wali fulan. Saya bernazar menyembelih seekor kambing di kuburan fulan bin fulan, yaitu wali fulan bin fulan, saya niatkan bernazar untuknya. Ini syirik. Kata para ulama, wa hadza syirkun akbar. Nah, ini dinamakan dengan an-nazar li ghairillah. Nazar syirik namanya. Kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jelas pelakunya telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla jika dia wafat ataupun meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka jelas Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan nazar al-ma'siyah. Ya. Nazar ma'siyah ini secara asalnya diniatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lakinnahu nadharun ala ma'siyah. Namun nazarnya ini di atas sebuah perbuatan maksiat. Contohnya, ka'an yaqula ar-rajulu lillahi alayya nadharun an ashrabal khamar. Ada seseorang misalnya mengatakan, lillahi alayya, wajib atasku untuk Allah Azza wa Jalla, aku bernazar untuk Allah tabaraka wa ta'ala, wajib atas saya
minum khamar, minum minuman keras. Dan ini hukumnya adalah muharram. Hukumnya adalah haram. Bagaimana tadi telah kita bacakan dalilnya. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar taat kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya ia mentaati Allah Azza wa Jalla, yaitu menunaikan nazarnya itu. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Dan barang siapa bernazar bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini poin yang kedua yang kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, yang ingin kita terangkan sebelum kita baca adillah, dua dalil dan kita jelaskan dalil yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Suwarun nadhar li ghairillahi adidah. Bentuk-bentuk nadhar untuk selain Allah Azza wa Jalla ini bentuknya banyak sekali. Surahnya tersebut banyak sekali. Di antaranya adalah man yanzuru lil quburi ibtidaan. Yang pertama adalah seperti orang yang bernazar untuk kuburan. Dia bernazar untuk kuburan. Dia misalnya mengatakan, kalau saya lulus sekolah, saya bernazar menyembelih seekor hewan, seekor kambing di kuburan Syekh Fulan bin Fulan. Misalnya. Ini kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang pertama. Ada lagi yang bentuknya, ya, an yu'alliqa nadharahu lil qabr ala qada'i hajatihi. Ia menggantungkan nazarnya untuk kuburan di dalam meraih supaya ia menggapai apa yang ia harapkan. Seseorang misalnya mengatakan, ya sayyidi fulan, in raddallahu ghaibi aw ufiya maridi wa qudiyat hajati falaka kadza min adh-dhahab. Ia bernazar misalnya, wahai sayyid fulan, jika Allah Azza wa Jalla mengembalikan barangku yang hilang, atau disembuhkan penyakitku, atau hajatku tercapai, maka saya bernazar untukmu, ya, emas 1 kilo misalnya. Emas 1 gram misalnya. Nah, ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dalam bentuk yang lainnya, dia mengatakan kepada jin misalnya. Nazarnya kepada jin. Ya, kama law qal, seperti ada orang mengatakan misalnya, in radattum ilayya mali falakum alayya nadharun kadza min at-ta'am aw nahwihi. Jika kalian, dia mengatakan kepada para jin, jika kalian mampu mengembalikan hartaku yang hilang, maka untuk kalian saya bernazar, wajib atas saya untuk kalian memberikan kepada kalian sedikit dari makanan atau sesuatu yang lainnya dari amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal jami' fi dzalika annahu nadharun surifa li ghairillah. Dan semuanya ini adalah nazar yang dipalingkan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diberikan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah. Baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan 2 dalil. Beliau membawakan 2 dalil. Beliau membawakan 3 dalil. Afwan, menyebutkan 3 adillah. 2 dalil dari Al-Quran dan 2 dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil yang pertama
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Insan, ya, kata Allah, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yufuna bin nadhr. Mereka, orang-orang yang beriman itu, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Allah Subhanahu wa taala di sini memuji al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, ketika mereka menunaikan nazar-nazar ibadah mereka. Mereka bernazar dengan nazar ibadah, mereka bernazar dengan nazar at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu mereka menunaikannya. Menunaikan nazar-nazar mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan atas sebuah perbuatan ibadah. Menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan memuji kecuali atas sebuah perbuatan yang wajib, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji kecuali perbuatan itu adalah perbuatan yang hukumnya sunnah, mustahab. Ya? Atau Allah Azza wa Jalla tidaklah memuji kecuali seseorang meninggalkan sebuah perbuatan kemaksiatan. Ketika dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan Allah ridha. Allah cinta dengan perbuatan itu. Dan sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan, maka ini dinamakan dengan ibadah. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang bertakwa ketika mereka bernazar dengan nazar ketaatan, mereka tunaikan nazarnya. Ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua yang menjelaskan bahwasanya nazar itu ibadah, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin." Apa yang kalian infakkan dari nafkah kalian. Au nadartum min nadar, atau apa yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Makna dari ayat ini, anna Allah Azza wa Jalla yukhbiru annahu ya'lamu jami' ma yaf'aluhu al-'amilun minal khairat, minan nafaqat wal mandhurat. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui seluruh amalan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari kebaikan-kebaikan. Baik itu berupa nafkah yang mereka keluarkan ataupun nadar yang mereka tunaikan. Baik. Yang mereka lakukan dengan mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menggandengkan nazar dengan nafkah, dengan nafkah, dengan infak, dengan sedekah, ini menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah. Bahwa nazar adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa ala. Nah, lalu firman Allah Azza wa Jalla, fa inna Allah ya'lamuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang kalian nadarkan, apa yang kalian infakkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Di sini kata para ulama, wa hadha fihi al-hath 'ala al-wafa' bin nadar. Di sini ada hasungan untuk menunaikan nazar. Ya. Sehingga menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya, dalil yang ketiga adalah dalil yang datang dari di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah, di dalam Sahih Bukhari rahimahullah, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Coba lihat, Nabi mengatakan, barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah azza wa jalla, maka hendaknya ia mentaatinya, hendaknya ia menunaikannya, jika nadarnya itu adalah nadar ketaatan kepada Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu, dan barang siapa bernadar dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla, fala ya'sih. Ya? Maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla melarang, ya, Nabi SAW melarang umatnya, kaum muslimin, menunaikan nadar kemaksiatan. Nah, apakah ia harus membayar kafarah? Sebagian para ulama mengatakan ia harus membayar kafarah nadar. Baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang kita baca ini, kita bisa mengetahui bahwa nadar, ya, ada yang dinamakan dengan nadar ketaatan kepada Allah azza wa jalla, dan ada juga nadar kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nadar ibadah, ada yang namanya nadar, ya, maksiat. Kalau nadar maksiat itu tidak boleh ditunaikan, tidak boleh diwujudkan. Apakah harus membayar kafarah? Sebagian ulama mengatakan ia harus membayar kafarahnya. Baik. Sehingga para ulama mengatakan nazar ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini terbagi menjadi dua. Nazar ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Nazar ta'ah. Yang pertama adalah nazar al-muqayyad. Nazarun muqayyad. Ya. Apa itu? Wa huwa ma'ulliqa ala husuli naf'in. Itu nazar yang digantungkan dengan iming-iming sebuah manfaat. Seseorang misalnya mengatakan, ya Allah, aku bernazar jika aku lulus P3K, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing dan saya akan bagi-bagikan dagingnya untuk fakir miskin. Ya Allah, aku bernazar jika saya sembuh, maka saya akan sedekahkan harta saya 10 juta untuk pembangunan masjid misalnya. Nah, atau dia mengatakan insyafallahu maridhi fa'alayya lillahi kadza wa kadza. Kalau Allah sembuhkan sakitku, penyakitku, maka wajib atas saya bernazar untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dari harta saya keluarkan sekian, sekian, dan sekian. Ya. Nah, nazar muqayyad ini hukumnya dilarang oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, karahah. Karena nazar yang seperti ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Dia tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah, dia tidak mau beribadah kecuali Allah memberikan sesuatu kepadanya. Dan para ulama mengatakan bahwa, sebagian ulama mengatakan nazar al-muqayyad ini hukumnya adalah al-manhi, dilarang. Mengapa? Li'annahu lam yaqa' khalisan littaqarrub ilallah. Karena nazar muqayyad ini seakan-akan tidak orangnya itu tidak tulus mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa innama bi syarti husuli naf'in nadhir. Hanya saja dia beribadah dengan syarat adanya manfaat untuk orang yang bernadar itu. Nah, baik. Dan ini tidak dibolehkan.
Dan juga sekaligus di dalam nazar muqayyad ini ada prasangka yang tidak baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Prasangka yang tidak baik adalah Allah azza wa jalla tidak memberikan sesuatu kepadanya, kesembuhan, kelulusan, kesuksesan, ya. Allah azza wa jalla tidak akan memberikan kecuali ada sesuatu yang ia amalkan. Kamu beramal maka diberi kesuksesan. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah su'udhannin billahi tabaraka wa ta'ala. Sikap buruk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, nazar muqayyad ini hukumnya adalah dilarang di dalam agama kita. Namun menunaikannya adalah wajib. Menunaikannya adalah wajib. Harus ditunaikan. Seseorang mengatakan, ya Allah, kalau saya lulus P3K tahun ini, saya akan menginfakkan 10 juta harta saya untuk pembangunan masjid. Apakah dia harus tunaikan? Iya, harus tunaikan. Hanya saja hukumnya dilarang yang seperti itu. Baik. Yang kedua adalah nazar mutlak. Nazar mutlak. Nazar mutlak ini adalah sebuah nazar ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak bergantung kepada ada tidaknya manfaat yang akan diraih oleh orang yang bernazar. Yaitu manfaat dari sisi duniawi. Nah, misalnya ia bernazar, lillahi alayya nadharun an usalliya raka'atain. Lillahi alayya, saya bernazar untuk Allah azza wa jalla, wajib atas saya salat 2 rakaat fajar di pagi hari ini. Misalnya, ya Allah, aku bernazar akan menegakkan salat qabliyah dan ba'diyah dari salat ar-ratibah. Misalnya, tidak ada keinginan apapun, tidak ada ia mengaitkan dengan kelulusan, kesuksesan, kesembuhan, tidak. Murni dia mewajibkan atas dirinya sendiri untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, fahuwa alladhi fihi at-targhib wa thana ala al-mufin. Maka inilah yang dihasung. Inilah yang dinamakan dengan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan Allah azza wa jalla memuji orang-orang yang menunaikannya. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. Ini nazar mutlak. Dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang bernazar dengannya dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tunaikan, dia bayar nadarnya tersebut, dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala mereka-mereka ini. Nah, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang barusan kita lewati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kalau kita mau bernadar, bernadarlah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan bernadar untuk selain Allah. Jangan bernadar dengan nadar maksiyah, kemaksiatan. Tapi bernadarlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dengan nadar al-mutlaq yang tadi kita sebutkan. Pahalanya sangat besar, dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan pahala yang tidak terhingga jumlahnya kelak di yaumul qiyamah di dalam surganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi. Sebagai khulasah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, khulasatul bab, bahwa nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Jika nazar itu ibadah,
maka memalingkannya kepada selain Allah, memalingkannya untuk selain Allah Azza wa Jalla, ini tergolong termasuk ke dalam asyirkul akbar. Termasuk ke dalam syirik besar. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini mungkin pembahasan kita pada sore hari ini, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan pembahasan tentang termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga yang ringkas dan sedikit ini ada faidah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.